Setelah putraku lahir, aku pikir kebahagiaan kami sempurna. Tapi ternyata kebahagiaan itu justru menjadi awal pintu neraka bagiku. Saat istriku Santi harus kembali bekerja, kami mencari pengasuh. Dan dari sekian pelamar, datanglah seorang wanita paruh baya, Mbah Warsi. Usianya 51 tahun. Seharusnya dia hanya pengasuh, tapi sejak pertama bertemu, aku sadar ini bukan sekadar urusan merawat bayi. Terutama saat Mbah Warsi bercerita, dia juga baru bersalin dan anugerahnya berlimpah. Aku, suami sah dari Santi, malah terobsesi untuk merasakan apa yang dirasakan putraku. Dalam 24 jam, batas terlarang itu hancur di dapur rumahku sendiri. Pasca kelahiran putraku yang masih berumur 2 bulan, disambut bahagia oleh aku dan istriku. Tapi, bersamaan dengan itu pula, kami juga kebingungan lantaran cuti bersalin istriku saat itu mulai habis dan harus mulai ke kantor kembali. Mengingat jabatannya sebagai manajer pemasaran di kantor, tak bisa membuat dia untuk cuti terlalu lama. Kami pun memasang iklan pencarian baby sister untuk menjaga putra kecil kami. Sambil menunggu ada baby sister yang melamar, terpaksa putra kami dititipkan ke tempat penitipan anak yang mau menerima penitipan bayi. Beruntungnya, sebulan kemudian sudah ada para baby sister yang melamar. Tapi lagi-lagi, istriku tak cocok dengan yang melamar. Alasannya, karena rata-rata tak bisa menjaga putra kecil kami, dan lagi rata-rata kurang rapi untuk merawat anak kami. Hingga suatu pagi, kami kedatangan seorang baby sister berwajah manis. Sebut saja namanya Jumiati, atau kami sering memanggilnya Mbah Warsi. Dari ceritanya, ia berasal dari desa. Ia berusia jauh lebih tua dari kami, kira-kira 51 tahunan. Pembawaannya yang keibuan dan lembut membuat istriku langsung cocok. Selain itu, Mbah Warsi juga bisa menenangkan putra kami yang rewel atau menangis dalam waktu singkat. Hal itulah yang membuat istriku semakin yakin untuk memilihnya. Hanya saja, kalau boleh jujur, akulah yang agak keberatan. Bagaimana tidak, pertama kali bertemu aku sudah dibuat berkali-kali menelan ludah. Memang usianya bisa dibilang tua, tapi penampilan dan posturnya jangan ditanya. Meski pakaian yang dikenakan sederhana dan tertutup, tapi aku tak yakin bisa menahan Imron saat berdekatan dengannya. Dua anugerahnya yang lumayan lebih membuatku sering membayangkan hal yang tidak-tidak. Dan dari sanalah kejadian indah itu bermula. Sebelumnya, sebut saja namaku Rian. Usiaku saat itu 34 tahun. Kedatangan Mbah Warsi menjadi godaan tersendiri untukku, terutama ketika teman Mbah Warsi yang mengantarnya sudah pergi dan istriku pun pamit berangkat bekerja. Aku yang masih menjelaskan berbagai macam tugas dan peralatan yang dibutuhkan, mendadak kaget melihat baju Mbah Warsi tiba-tiba basah, terutama di tempat dua anugerahnya itu. Sesekali dia meringis seperti menahan nyeri. Aku yang saat itu tengah menggendong putraku pun sempat bertanya alasannya sampai seperti itu. Dan setelah ia menjelaskan semuanya, mendadak aku kaget. Mbah Warsi juga habis bersalin, ya? Iya, Den, memang agak telat dan enggak wajar. Ya, gara-gara itu juga suami Mbah justru ngira Mbah Halim sama orang lain dan malah minta pisah. Kok sampai segitunya, Mbah? Soalnya wajah anak Mbah enggak mirip sama bapaknya. Mendengar ceritanya, bukannya prihatin aku, malah agak tertarik bagaimana rasanya air anugerah itu. Apalagi mengingat istriku yang memang sengaja tak memberikan air itu untuk putraku. Alasannya karena takut anugerahnya nanti jadi or. Tak lama kemudian, Mbah Warsi meminta izin untuk memberi minum putraku yang masih ada di gendonganku. Alasannya, daripada mubazir, lebih baik diberikan pada putraku. Aku pun mengizinkan
sekaligus penasaran bagaimana penampakan anugerahnya yang tumpah ruah itu. Tak bisa menahan keinginan, akhirnya aku melangkah mengikuti Mbah Warsih yang duduk di kursi sambil menggendong anakku. Tanpa sungkan, Mbah Warsih lantas menyiapkan anugerahnya, dan secara spontanitas putraku pun meminumnya. Melihat putraku begitu antusias, aku jadi cenat-cenut sendiri. Perahuku langsung hormat. Setelah berpikir-pikir, akhirnya aku putuskan untuk berpura-pura mengajak bercanda putraku. Aku mendekat ke arah anugerah Mbah Warsih itu. Ingin rasanya, aku ikut meminum seperti putraku. Tapi, apa boleh buat, aku harus menahan diri. Karena tak ingin semakin mumet, aku lantas berbalik pergi meninggalkan Mbah Warsih yang masih sibuk dengan anakku. Aku harus mencari cara untuk bisa minum seperti putraku itu. Jurus-jurus modus harus kukerahkan sekuat tenaga agar bisa mencapai tujuanku. Tak peduli lagi bahwa aku sudah beristri. Bisa jadi malah aku ingin menjadikan Mbah Warsih itu istri keduaku dan siap kapan saja memenuhi kebutuhan batinku. Aku tak keberatan kalau harus membagi uang nafkah. Aku masih sanggup memberikannya. Yang penting kebutuhan batinku tercukupi. Apalagi sejak istriku Halim sampai bersalin, dia jarang sekali memberi siraman untukku. Banyak alasannya hingga aku bosan mendengarnya. Jadi, jangan salahkan aku bila aku timbul keinginan untuk mencari istri baru. Seringai baikku tercetak dan berbagai macam ide terlintas saat memikirkan Mbah Warsih itu. Sebagai seorang yang memiliki usaha kontraktor, jam kerjaku tidak pasti. Bisa saja aku tak ke kantor sama sekali. Ataupun bisa juga aku lembur berhari-hari hingga tak pulang. Sehingga tak sulit bagiku untuk mencari waktu bersama baby sisterku itu. Hingga keesokan harinya, hal yang kurencanakan itu akhirnya berhasil juga. Malam itu, kebetulan aku pulang kemalaman karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Aku terpaksa lembur agar besok pagi para pekerja bisa bekerja dengan lancar. Setibanya di rumah, aku segera membuka pintu lalu melangkah menuju dapur. Aku mematung melihat keindahan di depanku. Mbah Warsih rupanya sedang mengambil air minum. Tapi bukan itu yang membuatku terpaku, melainkan tampilan yang digunakannya benar-benar mewancing imronku. Bagaimana tidak, ia seolah sengaja mengenakan daster rawang yang memperlihatkan lika-liku keindahan itu. Bahkan, aku yakin Mbah Warsih tak menggunakan bungkusan anugerah, karena mungkin agar mudah memberi minum putraku. Meski aku hanya memperhatikannya dari samping, tapi ia sukses membuatku panas dingin. Keinginanku seketika timbul begitu cepat. Dengan ragu, aku melangkah ke arahnya. Tapi Mbah Warsih yang tak tahu kedatanganku justru kaget. Saking kagetnya, sampai-sampai ia hampir jatuh karena terpeleset kakinya sendiri. Secara spontan, aku memeluknya. "Mbah, gak apa-apa kan?" Enggak kok, Den. Cuma kaget aja. Mbah kira tadi siapa?" Sahutnya masih dengan kondisi yang sama. Mata kami bertemu dan berpandangan sejenak dengan jarak yang terlalu dekat. "Maaf, Den. Jangan kayak gini," ujarnya sambil membuang muka. Tapi, berhubung keinginanku sudah sampai, buru-buru kuhaturkan sambutan-sambutan lain saat itu. Semula ia memalingkan wajahnya, tapi aku tak ingin kehilangan kesempatan baik itu. Terus kuhaturkan sambutanku, sampai akhirnya ia pun menerima niat baikku. Tak ada lagi penolakan, bahkan semakin lama Mbah Warsih mulai antusias menerima sambutanku. Tapi di saat aku mulai larut akan suasana, lagi-lagi ia seolah tersadar dari cita-cita itu. Ia kembali membuang wajah dan berusaha menjauh. "Dan Mbah takut Mbak Santi datang." "Ah, kalau enggak datang kan boleh toh, Mbah," sahutku sambil tersenyum. "Aden bisa aja." Pukulan gemas dilayangkan padaku.
Aku tertawa karena sepertinya ia hanya berpura-pura menolakku. Kalau berdua, jangan panggil Aden dong. Mbah, kurang enak didengarnya. Rayuku padanya. Jadi, Mbah harus panggil apa toh, Den? Jawabnya malu-malu. Panggil sayang juga boleh kok, Mbah. Wajahnya nampak merona malu karena gurauanku. Dan hal itu membuatku semakin gemas. Sampai-sampai kuhaturkan kembali sambutan di wir-wirnya itu. Wes toh, Den, Mbah mau istirahat dulu. Jadi, Mbah bermalam di sini toh? Iya, Den. Mbak Santi tadi telepon nyuruh Mbak bermalam di sini. Soalnya Mbak Santi keluar kota 2 hari. Setelah berkata seperti itu, Mbak Warsi kemudian beranjak pergi ke kamarnya. Dia meninggalkan aku yang masih terus menatapnya. Lika-liku keindahannya terlihat jelas di mataku. Aku yang masih tidak berkedip menatapnya, setengah kaget ketika dia membalik melihatku. Ia tersenyum wanit, seakan mengajakku untuk menyusulnya. Aku tersenyum dalam hati dan segera menemui putraku di kamarnya, sekedar memastikan sudah tidur atau belum. Rupanya, putraku sudah terlelap di dipan kecil sebelah dipanku. Sekarang waktunya ayah minum ya, Nak. Kamu kan sudah, jadi jangan rewel ya. Doaku dalam hati sambil menatap putraku. Setelahnya, aku langsung menuju kamar Mbah Warsi. Setelah pintu kamar terbuka, Mbah Warsi seketika kaget dengan kedatanganku. Ia yang semula duduk di tepi dipan mendadak mundur. Loh, Aden, kenapa kesini? Aku ada masalah, Mbah. Masalah apa toh, Den? Masalah ini, Mbah, sahutku sambil mengambil perahuku yang sedari tadi hormat. Seketika itu Mbah Warsi melongo. Awalnya kukira ia akan marah atau menolak niatku, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ya ampun, Den, sejak kapan seperti itu? Sejak kemarin, Mbah. Cuma kemarin kusembunyikan, Mbah. Terus sekarang, tanpa menjawab lagi, aku melangkah ke arahnya. Ketika perahu sudah berada di depan, mendadak Mbah Warsi mengambil dan memberi perhatian lainnya. Sontak aku memejamkan mata. Benar-benar kuakui bencananya, sungguh berbeda dengan Santi. Dan setelah Mbah Warsi rampung dengan kerjaannya, ia pun merubah haluan dengan sendirinya. Seluruh perhatian kucurahkan pada pelabuhan itu. Sampai-sampai untuk berbicara pun ia tak bisa. Bayangan dua manusia menjadi satu, menuju nirwana. Beberapa saat aku melajukannya, sampai pada akhirnya aku tiba lebih dulu disusul Mbah Warsi setelahnya. Makasih ya, Mbah. Akhirnya aku buka puasa juga. Ucapku membuat Mbah Warsi urung membuka matanya. Aku tahu Mbah Warsi bukan anak kecil yang tak tahu arti buka puasa. Jadi, Aden puasa selama ini? Tanyanya heran sambil menatapku. Sejak Santi Halim, dia gak minat sama aku, Mbah. Terus kalau lagi ingin gimana? Tanyanya penasaran. Ya, diatasi sendiri aja, Mbah. Aku gak senang jajan sembarangan. Balasku sambil mengusel-usel pundaknya. Tapi sekarang kan udah ada, Mbah, bidadari cantik yang bikin aku gak puasa, hihi. Sambungku sambil tertawa. Ih, Aden bisa aja. Bahkan jadi malu, Den. Malu kenapa toh, Mbah? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Sebelum menjawab, kembali kuhaturkan sambutan untuk kesekian kalinya. Padahal, baru saja aku sampai pada tujuan utama. Tapi entah kenapa, perahu malah hormat lagi. Akhirnya, malam itu berbagai metode dan teori kuaturkan untuk Mbah Warsih lagi. Meski begitu, Mbah Warsih pun tak menolak kebaikan tersebut. Ia begitu antusias, karena mungkin ia juga sudah lama tak mendapat hal seperti itu juga. Singkatnya, seminggu sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk menikahinya secara siri, tentunya tanpa sepengetahuan istriku. Tepatnya saat pagi ketika Santi sedang bekerja, Mbah Warsih pun tak keberatan dengan keputusanku. Aku berpikir mungkin saja ia juga berharap aku bisa menjadi imamnya,
terutama saat Skippy dipapap. Pernah suatu ketika saat pagi, istriku ada di kamarnya, sementara Mbah Warsi berada di dapur. Saat itu, ia sedang memasak seperti pada umumnya. Ketika pagi hari, perahu akan hormat dengan sendirinya. Perlahan aku mendekat ke arahnya, lalu memeluknya dari belakang. "Ih, Rian, Mbak Santi kan belum berangkat?" Tanyanya kaget sekaligus heran. "Pokoknya sat-sat aja, Mbah." Seiring aku selesai berbicara, aku pun segera meletakkan perahu pada pelabuhan itu. Entah kebetulan atau lupa, Mbah Warsi tak menggunakan segitiga bermuda, sehingga suara nada deringnya terdengar seketika. Kendati demikian, aku tak bisa berlama-lama, apalagi Santi istriku belum berangkat ke kantornya. Dengan kilat, kulajukan perahu tak peduli Mbah Warsi ceramah sebisanya. Dan tak sampai 5 menit, pundi-pundi kebaikanku kuletakkan pada pelabuhannya. Buru-buru aku dan Mbah Warsi bersikap biasa. Dan setelahnya, aku langsung menuju kamar mandi untuk bersiap ke kantor. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya kedekatanku dengan Mbah Warsi yang semakin terjalin, tapi kedekatan antara Mbah Warsi dan putraku semakin terjalin pula. Ia sudah seperti ibu kandung bagi anakku, lantaran istriku semakin sibuk dengan urusan kantornya. Dan mungkin karena hal itulah ikatan batin antara dirinya dan putraku semakin erat pula. Kukira keakrabanku dengan Mbah Warsi akan selamanya akan kucing-kucingan seperti itu. Tapi rupanya takdir berkata lain. Suatu malam, aku dan istriku bertengkar hebat lantaran saat itu aku menemukan isi chat mesra di ponsel Santi pada saat ia tertidur. Saat itu, juga aku membangunkannya dan meminta penjelasan terkait isi chat itu. Pertengkaran pun semakin menjadi. Bahkan tanpa rasa bersalah, Santi menginginkan perceraian saat itu. Aku yang ikut tersulut emosi, akhirnya mengabulkan permintaan itu. Aku segera keluar dari kamar dan menemui Mbah Warsi yang kebetulan juga belum tidur di kamarnya. "Loh, Aden kenapa toh?" ujarnya sambil menepuk pelan bahuku. "Aku sudah menceraikan Santi, Mbah. Memangnya aku nggak tahu kelakuannya di luar sana. Masih mending aku selingkuh, tapi ku nikahi daripada dia biasa obral pelabuhan sana-sini dengan atasan kantornya. Dinas luar kota cuma alibi agar dia bisa bebas pergi dan pulang kapan aja." "Sabar, Den. Ada Mbah di sini buat Aden. Itu yang perlu kusyukuri, Mbah. Setelah selesai perceraianku, kita nikah secara sah ya, Mbah." Dan akhirnya, seminggu kemudian resmilah aku berpisah dengan Santi. Dan beberapa hari setelahnya, aku menikah secara sah dengan Mbah Warsi. Aku bahagia hidup bersamanya. Ia pun juga tak pernah mengeluh dengan permintaanku kapan saja. Tiada hari tanpa Skibi dipapap cuap, karena ia juga mengerti tentang keinginanku yang selalu datang setiap waktu. Aku seperti menemukan berlian runtuh, hadiah dari kesabaranku selama ini. Tak henti-hentinya, aku mengucap syukur pada Yang Kuasa, meski aku pun tetap meminta maaf karena mendapatkan Mbah Warsi dengan cara yang salah. Semoga pernikahan kami langgeng selamanya. Kisahku dengan Santi yang berlanjut pada pernikahan sah dengan Mbah Warsi adalah bukti bahwa godaan terbesar seringkali datang dari dalam rumah kita sendiri saat kita merasa paling lemah. Pesan moral dari cerita ini sangat sederhana, iman dan komunikasi. Aku terlalu fokus pada keinginanku yang tak terpenuhi, dan Santi terlalu sibuk dengan dunianya, hingga kami lupa bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab dua arah yang harus dijaga dari godaan di depan mata. Jangan jadikan alasan kekurangan pasangan sebagai pembenaran untuk mencari pelabuhan baru. Selalu ingat, kendalikan nafsu dan carilah solusi, bukan pelarian. Inilah akhir dari kisah nyata kami. Jika kamu mendapatkan pelajaran berharga dari perjalanan Rian, Santi, dan Mbah Warsi, kami mohon dukungannya.
Like video ini untuk menunjukkan bahwa kisah ini relevan. Komen di bawah bagaimana pendapatmu tentang keputusan Rian dan pesan moral apa yang paling kamu tangkap. Dan yang terpenting, subscribe ke Romansa Nyata agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata, romansa, dan pelajaran hidup lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.